Mams, kali ini kita bahas seputar perlengkapan MPASI yuk. Pastinya barang yang aku bahas ini adalah barang penting dan pasti terpakai. Kita bagi jadi dua kelompok ya. Yang pertama adalah perlengkapan masak dan yang kedua adalah perlengkapan makan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita mulai dari perlengkapan memasak. Sebenarnya perlengkapan inti untuk masak MPASI cuma ini, Mams. Yang pertama adalah slow cooker. Ini yang aku punya merek Baby Safe. Slow cooker membantu banget loh dalam memasak karena kita tidak perlu mengaduk dan menunggu selama proses memasak. Nutrisi yang terkandung dalam makanan pun akan lebih terjaga. Yang kapasitasnya kecil gini cukup kok untuk MPASI. Nah, kalau nggak punya slow cooker, kita bisa gunakan panci biasa ya, Mams. Menurutku panci satu aja cukup mengcover kok, cari yang ada tutupnya ya. Aku juga pilih yang ada gagangnya seperti ini, biar lebih memudahkan proses masak. Perlunya menyiapkan panci khusus MPASI karena biar tidak tercampur dengan bahan makanan lain, sehingga menghindari bayi sembelit ataupun diare. Tutupnya ini terbuat dari kaca tebal transparan ya, dan dilengkapi dengan lubang uap. Mau punya dua-duanya atau salah satunya, bisa Mams sesuaikan aja ya dengan budget dan kebutuhan, karena masing-masing ada plus minusnya. Tapi nggak ada salahnya Mams invest di slow cooker loh, karena bisa digunakan turun-temurun ke adiknya nanti. Berikutnya adalah botol-botol kaca ukuran 100 ml. Botol kaca yang ini sebelumnya aku gunakan untuk penyimpanan arsip. Berhubung sekarang aku lebih suka pakai storage bag arsip, jadi beberapa botol aku alih fungsikan untuk MPASI. Rencananya mau dipakai untuk menyimpan minyak ayam sebagai lemak tambahan. Nah, botol kaca ini pastinya dilengkapi dengan tutup ya, dan aman disimpan di freezer. Selain itu, aku juga prepare botol kaca white neck ukuran 100 ml. Seperti ini bentukannya, dilengkapi dengan tutup juga ya. Botol kaca white neck ini aku gunakan untuk menyimpan air kaldu homemade. Bisa juga untuk menyimpan santan peras. Kurang lebih, siapkan sebanyak 5 botol ya Mams minimal. Masih untuk urusan kaldu, aku juga menyiapkan storage bag arsip ukuran 100 ml. Ini dari merek Hanibu, aku sudah review sebelumnya ya Mams. Jadi kalau nanti kita bikin stok kaldu kebanyakan, bisa disimpan pakai ini dan penyimpanan di freezernya juga lebih ringkas. Selanjutnya ada kotak plastik kecil ukuran 750 ml. Aku siapin setengah lusin untuk bahan makanan yang disimpan di freezer. Misalnya daging sapi, ayam, udang, ikan, dan protein hewani lainnya. Tujuannya supaya bahan makanan gak cepat rusak karena keluar masuk freezer. Jadi saat food prep bisa langsung diporsi-porsikan untuk sekali masak MPASI. Kalau Mams punya wadah kecil lain di rumah yang bisa digunakan gak apa-apa kok. Jadi nggak perlu beli lagi, tapi kalau mau beli ini murah kok harganya. Selanjutnya adalah blender atau chopper untuk menghaluskan makanan. Ini harus banget dibedakan dengan blender biasanya ya Mams, karena yang biasa kita gunakan masak sehari-hari kan bekas bumbu dan cabai. Ini aku pakai yang memang sudah aku punya sebelumnya, merek Kirin. Pas awal beli blender, aku sengaja langsung pilih yang 3-in-1 dan salah satunya yang chopper ini, aku simpan khusus untuk MPASI. Chopper ini dilengkapi dengan ukuran mililiter ya, jadi bisa sekalian untuk belas ukur. Nah, selain blender, kita juga bisa menghaluskan makanan dengan cara disaring. Malah, sebenarnya lebih dianjurkan bubur saring loh dibandingkan blender. Cuma memang membutuhkan waktu lama sampai semua tersaring. Kalau aku pribadi sih menggunakan dua-duanya untuk menghemat waktu. Jadi setelah di blender, buburnya aku saring lagi untuk menghilangkan serat kasar. Alat masak yang terakhir adalah talenan dan pisau. Fungsinya untuk menghindari kontaminasi bahan makanan MPASI dengan bahan makanan orang rumah lainnya. Kita lanjut ke perlengkapan makan.
Ini semua adalah perlengkapan makan inti yang dibutuhkan untuk MPASI. Gak perlu terlalu banyak ini itu, yang penting fungsinya dan gak mubazir. Yang pertama adalah food container. Ini aku punya merek cube dari Coconi Baby yang ukuran 150 ml. Desainnya stackable, bahannya polipropilen, jadi ringan dan gak gampang pecah. Satu pack isinya ada 4, jadi bisa kita gunakan untuk wadah 3 kali makan. Dan yang satunya lagi bisa jadi wadah snack atau puree buah. Pastikan food container yang kita punya harus freezer safe dan microwave safe ya. Kedua adalah wadah mangkok. Ini aku siapkan 2 dari Tupperware. Mangkok ini bisa menjadi wadah ketika sedang menyaring makanan dan bisa juga digunakan langsung saat waktunya makan. Moms perlu banget ya prepare 2 wadah ini, food container dan mangkok. Selain itu, aku juga prepare wadah tambahan lainnya nih, yaitu mangkok dengan ukuran yang lebih besar dan piring. Kemudian ada training cup with straw, aku punya dari Babysafe. Ini kapasitas 250 ml ya mams, cukup untuk bayi kita belajar minum dari botol. Sedotannya berbahan lunak dan lentur, sehingga aman untuk mulut bayi. Selain itu, pada sedotannya juga dilengkapi dengan pemberat seperti ini loh mams, jadi bayi kita bisa belajar minum dari angle manapun. Aku juga menyiapkan 1 buah gelas. Gelas ini bisa bayi kita gunakan untuk belajar minum. Karena pada tutupnya terdapat bagian yang berlubang seperti ini. Jadi mengeluarkan volume yang aman untuk diminum bayi. Dan jika sudah mahir, penutupnya bisa kita buka. Next ada dot atau empeng buah. Ini aku punya dari Honeybu ya. Dotnya dilengkapi dengan tutup, jadi bisa lebih bersih. Nah, kalau dot atau empeng buah ini, bagian dotnya berlubang kecil-kecil ya. Jadi potongan buah yang disedot oleh bayi kita nantinya akan bertekstur lembut dan gak perlu khawatir kalau nantinya tertelan biji dari buah yang dimakan. Berikutnya ada sendok makan berbahan silikon. Ini aku punya dari Mommy Homey. Aku beli 1 set yang dapat 2 sendok plus case-nya. Jadi lebih enak untuk penyimpanan dan juga dibawa pergi. Sendok ini bahannya lembut banget dan juga lentur pada bagian ujungnya. Jadi aman untuk bayi kita yang baru belajar makan, gak khawatir membuat luka deh. Sedia sendoknya minimal 2 ya mams, jadi bisa buat ganti-ganti. Atau kalau lagi makan yang satu bisa diberikan kepada anak untuk dia main. Kemudian ada 1 buah celemek makan, ini punyaku dari Babysafe. Untuk celemek makan, cari bahannya yang mudah dibersihkan ya mams. Yang dibersihkannya cukup dilap atau dibasuh air dan juga yang cepat kering. Aku pilih celemek yang ada kantungnya seperti ini. Berbeda dari bagian atasnya, untuk bagian kantung terbuat dari bahan silikon. Kantungnya juga bisa dilepas pasang menggunakan kancing seperti ini. Jadi lebih fleksibel dari segi pemakaian serta penyimpanan. Untuk celemek, aku prefer bahan yang ringan supaya bayiku lebih nyaman. Kalau yang full silikon, sepertinya sih terlalu berat dan malah bikin kurang nyaman nantinya. Jadi aku pilih yang ini deh. Dan barang terakhir yang diperlukan adalah kursi makan. Ini penting untuk mengajari anak adab makan sedini mungkin. Yang aku punya ini merek Pliko, bahan dasarnya plastik, jadi lebih ringan.
dilengkapi sarung sandaran yang bisa dilepas pasang. Kursi makan ini memiliki 2 level ketinggian yang bisa disesuaikan. Kursi ini juga dilengkapi tali pengaman untuk dipasang di kursi makan biasa. Bagian mejanya adjustable, bisa dimaju mundurin dan juga bisa dilepas. Dan yang terpenting, kursi makan ini mudah sekali dilipat, sehingga memudahkan untuk penyimpanan ataupun dibawa traveling. Nah Mams, itu semua merupakan barang-barang penting dan esensial untuk MPASI. Manfaatkan dulu barang-barang di rumah biar lebih hemat dan gak mubazir ya. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk Mams semua. And thank you for watching this video. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. See you, bye!